Gas mulia, hampir semua unsur yang ada di alam terdapat sebagai senyawa yang merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang terikat secara ikatan kimia. Pada tahun 1916, Lewis dan Langmuir menyatakan bahwa unsur-unsur gas mulia bersifat stabil sehingga sukar berikatan dengan unsur lain maupun dengan unsur sejenis. Nah, hal ini dikarenakan oleh elektron valensinya yang sudah terisi penuh. Nah, berikut ini adalah konfigurasi elektron dari unsur-unsur gas mulia. Untuk helium dengan nomor atom 2, konfigurasi elektronnya adalah 2, dan sehingga elektron valensinya adalah 2. Untuk neon dengan nomor atom 10, konfigurasi elektronnya adalah 28, sehingga elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya untuk argon dengan nomor atom 18, konfigurasi elektronnya adalah 288. Nah, sehingga elektron valensinya adalah 8. Selanjutnya untuk kripton dengan nomor atom 36, konfigurasi elektronnya dapat kita tuliskan 28818, sehingga elektron valensinya adalah 8. Nah, yang terakhir untuk xenon dengan nomor atom 54, konfigurasi elektronnya adalah 2818188, sehingga elektron valensinya adalah 8. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa unsur gas mulia seperti neon, argon, kripton, dan xenon memiliki 8 elektron valensi. Nah, di mana konfigurasi seperti ini disebut dengan konfigurasi penuh atau konfigurasi oktet. Nah, adapun untuk konfigurasi helium disebut dengan konfigurasi duplex dan juga merupakan konfigurasi elektron penuh karena memang jumlah maksimal elektron pada fluid pertama adalah 2 elektron. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa suatu atom yang memiliki konfigurasi elektron serupa dengan gas mulia akan bersifat stabil dan sukar bereaksi. Nah, sebaliknya, unsur-unsur yang memiliki konfigurasi elektron tidak mirip dengan konfigurasi elektron dari gas mulia bersifat tidak stabil dan mudah bereaksi. Nah, unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi oktet dengan membentuk ikatan agar dapat menyamakan konfigurasi elektronnya dengan konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Nah, kecenderungan ini disebut dengan aturan oktet. Nah, konfigurasi oktet ini atau konfigurasi stabil dari gas mulia dapat dicapai oleh unsur-unsur lain dengan cara melepaskan elektron valensi, menangkap elektron, atau menggunakan bersama elektron valensi membentuk pasangan elektron ikatan. Nah, untuk yang pertama, cara mencapai kestabilan elektron adalah dengan melepas elektron valensi sehingga membentuk ion bermuatan positif. Nah, atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 1, 2, dan 3 akan cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, contohnya untuk unsur golongan 1A, misalnya di sini Li dengan nomor atom 3, konfigurasi elektronnya adalah 21. Nah, sehingga jumlah elektron valensinya adalah 1. Nah, supaya stabil, maka 1 elektron valensi pada kulit terluarnya ini dilepaskan sehingga membentuk ion Li+. Nah, hal ini juga terjadi pada unsur golongan 1A yang lain, yaitu natrium, kalium, rubidium, dan cesium, di mana elektron valensinya adalah 1, sehingga supaya stabil, 1 elektron valensinya dilepaskan sehingga membentuk ion bermuatan positif 1. Misalnya untuk Na membentuk Na+, untuk kalium membentuk K+, untuk rubidium membentuk Rb+, kemudian untuk cesium membentuk Cs+. Nah, selanjutnya untuk golongan 2A, contohnya adalah berilium dengan nomor atom 4, di mana konfigurasinya 2,2, sehingga elektron valensinya adalah 2. Nah, supaya mencapai kestabilan, maka 2 elektron valensinya ini dilepaskan sehingga membentuk ion bermuatan positif 2, yaitu membentuk Be2+. Nah, hal ini juga berlaku untuk unsur golongan 2A yang lain, yaitu magnesium, kalsium, strontium, dan barium, di mana elektron valensinya adalah 2, sehingga supaya stabil membentuk ion bermuatan positif 2. Misalnya untuk magnesium membentuk Mg2+, untuk kalsium membentuk Ca2+, untuk strontium membentuk Sr2+. Nah, kemudian untuk golongan 3A, contohnya adalah aluminium, konfigurasinya adalah 283, sehingga elektron valensinya
berjumlah 3, dan supaya stabil, maka 3 elektron valensinya ini dilepaskan sehingga membentuk Al3+, atau ion bermuatan positif 3. Nah, hal ini juga berlaku untuk unsur-unsur golongan 3A yang lainnya. Nah, berikutnya cara yang kedua untuk mencapai kestabilan adalah dengan menarik elektron dari luar sehingga membentuk ion bermuatan negatif. Nah, atom-atom dengan elektron valensi berjumlah 5, 6, dan 7 cenderung menerima atau menarik elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, contohnya untuk unsur golongan 5A, misalnya nitrogen, nomor atomnya adalah 7 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 5. Artinya elektron valensinya berjumlah 5, sehingga untuk mencapai kestabilan atau supaya elektron valensinya berjumlah 8, maka nitrogen harus menarik elektron dari luar sebanyak 3 elektron, sehingga membentuk ion bermuatan negatif 3, yaitu N3-. Nah, hal ini juga berlaku untuk unsur-unsur golongan 5A yang lain. Berikutnya untuk golongan 6A, contohnya adalah oksigen dengan nomor atom 8, konfigurasinya adalah 26, sehingga elektron valensinya berjumlah 6. Nah, supaya menjadi stabil, maka oksigen harus menarik 2 elektron dari luar, sehingga membentuk ion bermuatan negatif 2, yaitu O2-. Dan hal ini juga cenderung berlaku pada unsur-unsur golongan 6A yang lain. Nah, selanjutnya untuk golongan 7A, misalnya di sini adalah fluorin dengan nomor atom 9, konfigurasi elektronnya adalah 27. Nah, artinya jumlah elektron valensinya adalah 7. Nah, supaya stabil, maka fluorin harus menambah 1 elektron dari luar, sehingga konfigurasinya menjadi 28 dan membentuk ion bermuatan negatif 1, yaitu F-. Nah, hal ini juga berlaku untuk unsur-unsur golongan 7A yang lain. Misalnya klorin yang supaya stabil membentuk Cl-. Nah, kedua ion yang diperoleh dari hasil melepaskan atau menarik elektron ini kemudian dapat berikatan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan senyawa ionik. Nah, kita lanjut ke cara yang ketiga. Nah, unsur-unsur dapat mencapai kestabilan konfigurasinya dengan cara membentuk pasangan elektron ikatan dengan unsur sejenis atau unsur lainnya. Nah, contohnya karbon dengan nomor atom 6, konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Dan supaya mencapai kestabilan, maka karbon cenderung membentuk 4 ikatan dengan unsur yang lain. Contohnya di sini karbon berikatan dengan 4 hidrogen membentuk CH4 melalui pemakaian bersama pasangan elektron ikatan. Nah, unsur-unsur yang mencapai kestabilan dengan cara ini kemudian